Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ilahi yaumil amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qub ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Sholawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, maka kita akan mendapat syafaat, pertolongan baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qub yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada perjumpaan kita kali ini, terlebih dahulu saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang mungkin pada hari ini ada di antara saudara-saudariku yang sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah, diselesaikan oleh Allah, diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan tentunya dicintai Allah, pada perjumpaan kita kali ini saya akan membahas mengenai 4 manfaat sholat taubat yang wajib kita ketahui, yang mana salah satunya dimudahkan dalam segala urusannya. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, dirahmati, diberkahi, dan tentunya dicintai Allah, setiap ibadah yang kita lakukan tentunya memiliki keutamaan yang berbeda. Baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, semuanya memiliki banyak keutamaan dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sholat taubat tak hanya sebagai sarana untuk berserah diri, memohon taubatan nasuha, sholat sunnah ini juga memiliki banyak keutamaan dari ibadah sholat sunnah taubat. Sholat ini dilakukan seorang muslim ketika merasa telah melakukan dosa dan ingin bertaubat untuk kembali ke jalan Allah yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim melakukan perbuatan dosa lalu dia bersuci. Dalam riwayat lain, berwudu dengan baik kemudian melaksanakan sholat. Dalam riwayat lain, 2 rakaat lalu meminta ampunan kepada Allah, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui. Quran surat Ali Imran ayat 135. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan Syekh Albani, serta dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Ahmad Syakir. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, hadis ini agung, menunjukkan keutamaan sholat 2 rakaat ketika seorang bertobat daripada perbuatan dosa dan janji pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang melakukan sholat tersebut. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, berikut ini adalah manfaat yang lebih terperinci dari sholat taubat, yaitu manfaat yang pertama, mendapatkan pahala sholat sunnah. Keistimewaan sholat taubat adalah mendapatkan pahala yang banyak karena telah mengerjakan dan menghidupkan apa yang menjadi sunnah Nabi, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Quran surat Ali Imran ayat 136. Kemudian manfaat sholat taubat yang kedua, yaitu diampuni dosa-dosanya. Saudara-saudariku, hikmah melakukan sholat taubat adalah diampuninya dosa-dosa yang telah kita perbuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan taubat yang kita lakukan diiringi dengan niat, tekad, dan keistiqomahan, serta tidak melakukan perbuatan dosa itu lagi. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang muslim melakukan perbuatan dosa lalu dia bersuci, berwudu dengan baik, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat lalu meminta ampunan kepada Allah, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Lalu manfaat sholat taubat yang ketiga, akan dimudahkan segala sesuatu, seperti difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu
dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Kemudian manfaat sholat taubat yang keempat, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban sholat taubat menurut hadis sahih adalah akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah memperbanyak sujud melakukan sholat taubat dan sholat sunnah yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah kamu memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan pastinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, bagaimana jika seorang umat muslim melakukan kesalahan, kemudian ia bertobat? Akan tetapi suatu ketika ia melakukan kesalahan yang sama kembali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki berbuat dosa lalu berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berbuat dosa, maka ampunilah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, hambaku berbuat dosa, lalu ia tahu bahwa ia memiliki Tuhan yang maha mengampuni dosa, dan ia merealisasikannya. Sesungguhnya aku telah mengampuni hambaku tersebut. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampun kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Dia maha pengampun. Niscaya Dia akan mengirimi hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, yang mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Nah, jadi saudara-saudari yang dimuliakan Allah, maksudnya yaitu Allah itu memberikan rezeki yang berlimpah ruah kepada kita yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita mengetahui manfaat, keutamaan, fadilah yang kita peroleh apabila kita senantiasa selalu bertobat kepada Allah, maka kita akan senantiasa bersemangat, menjadi motivasi kita untuk terus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh besar pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kita simpulkan manfaat sholat taubat. Yang pertama, mendapatkan pahala sholat sunnah. Kemudian yang kedua, diampuni segala dosa-dosanya. Yang ketiga, akan dimudahkan segala sesuatu, segala urusannya. Dan yang keempat, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, selalu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini, penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi halayak ramai,
Adapun yang benarnya datangnya dari Allah. Yang salah adalah kesilapan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insyaallah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.